Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gua mau review salah satu flagship headphone dari Sony guys. Oke. Nah, jadi kalau untuk urusan handphone ya, Sony itu tertatih-tatih guys ya. Tapi untuk urusan audio, Sony never failed me guys. Nah, setelah sebelumnya sukses dengan Sony WH-1000 XM3 2 tahun lalu, Sony itu sekarang jadi the best wireless headphone ya guys ya untuk urusan performa ANC-nya juga. Nah, kali ini Sony ngeluarin penerusnya guys, Sony WH-1000 XM4. Oke guys, jadi sebenarnya gue udah pegang headphone ini udah dari beberapa hari yang lalu guys ya. Gue tuh ini pre-order di Sony Indonesia itu harganya sekitar 5 juta rupiah. Linknya nanti gue sertakan di deskripsi ya. Jadi ini tuh salah satu flagship Sony headphone yang sudah lama ditunggu-tunggu guys. Karena pertama kali dia ngeluarin XM3 tuh udah lama guys, cukup 2 tahun lalu ya. Nah kali ini XM4 mencoba menjawab nih guys, apakah masih senyaman dengan XM3 yang fenomenal itu guys ya. Jadi di video ini gue pengen share pengalaman gue menggunakan XM4 ini beberapa hari. Gue harap ini jadi panduan lo guys, apakah lu perlu atau kalau lu punya XM3 lu mending beli yang lain guys. Oke. So, untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis guys. Nah, untuk paket penjualannya, kalau kalian beli pre-order di official store-nya, kalian akan mendapatkan speaker dari Sony ya guys ya, bonusnya. Nah, headphone seharga 5 juta ini menyediakan kartu garansi dan beberapa penawaran produk pendukungnya. Packingnya masih sangat eksklusif dan premium menurut gue guys. Di dalamnya ada buku manual dengan berbagai bahasa dan hard case untuk melindungi headphone dari tidurnya. Nah, case-nya itu terbuat dari bahan benang fabrik nih guys ya. Gue suka banget desainnya seperti ini. Nah, dengan zipper bertuliskan Sony, bukan merek lain. Nah, ketika dibuka, di dalamnya terdapat kabel USB Type-C, ukurannya cukup pendek. Lalu ada jack 3,5 mm dengan kabel yang fleksibel, lembut, dan panjang. Serta ada jack adapter untuk kalian gunakan ketika di dalam pesawat. Nah, dan terakhir tentu ada headphone ini guys ya. Salah satu alasan XM3 cukup laku adalah karena desainnya dan build quality-nya yang sangat baik. Nah, kali ini hal tersebut dipertahankan oleh Sony. Malahan, bagian cushioning-nya itu lebih lembut guys, dan lebih tebal hingga 10% dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah, bagian head cushionnya juga sama, empuk dan makin enak. Semua itu terbuat dari bahan kualitas kulit yang terbaik. Bahkan lu bisa tahu dari aromanya guys. Terasa sekali ini produk premium ya. Nah, caps bagian kanannya itu terdapat port USB Type-C untuk pengecasan mode cepat. Tapi perlu waktu 3 jam nih guys ya untuk charge dari 0 ke 100%. Sedangkan pada caps bagian kiri itu ada tombol power dan tombol custom. Serta ada lubang jack 3,5 meter untuk memonitoring audio ke PC atau handphone kalian. Bagian body caps kiri dan kanan itu masing-masing ada speaker dan mic. Serta di bagian kiri itu ada proximity sensor. Yes, sekarang sudah bisa mendeteksi fitur auto pause ketika headphone ini terlepas dari telinga kita. Ini sebelumnya nggak ada di XM3 ya guys ya. Nah, ketika connect pertama kali di Android, gue langsung download aplikasi Sony Headphone di Play Store. Tentunya kalian juga bisa connect dengan mode konvensional ya guys ya. Tekan dan tahan tombol power selama 2 detik sampai LED berwarna biru kelap-kelip. Nah, segera pairing handphone dengan device kalian. Setelah terkoneksi via app, Anda ditawarkan untuk menganalisa suara sekitar Anda. Nah, juga kalian bisa menganalisa bentuk kuping kalian. Yes, kuping. Ini adalah fitur baru, namanya 360 audio. Future audio from Sony katanya guys. Ya, tapi Sony perlu foto telinga kita lebih dulu ya guys. Jadi nantinya akan menentukan letak suara terbaik untuk kita. Nah, Sony memberikan panduan ya, cara kita perlu selfie dengan kamera handphone dan mengikuti petunjuk dari app-nya. Nah, pada kuping bagian kanan gua, proses pengambilan datanya itu terjadi cukup cepat ya guys ya. Tapi nih guys, pada kuping telinga gua yang bagian kiri, itu gua harus berkali-kali take foto karena sering kali gagal. Coba lakukan ini di tempat yang terang ya guys ya. Tapi kalau kalian males atau nggak suka, kalian bisa skip ya guys ya. Jadi langsung aja masuk ke bagian aplikasi dan melihat fitur-fitur dari Sony XM4 ini guys. Pada menu dashboard apps-nya, bagian kanan atas itu ada menu option-nya yang titik 3. Nah, di situ ada tutorial. Sangat berguna guys. Jadi itulah panduan bagaimana menggunakan
atau mengontrol dari headphone ini guys. Nah di apps itu juga muncul beberapa fitur yang nggak ada di XM3 nih guys ya. Gue akan coba menjelasin apa aja fitur-fitur yang ada di XM3 ini guys ya. Nah yang pertama, ini ada Adaptive Sound Control guys ya. Nah ini jika diaktifkan, headphone ini akan mempelajari kegiatan kalian. Nah dia tuh jadi bisa mendeteksi kita ini guys, ketika kita lagi staying kah, walking, running, atau bahkan ketika kita di dalam transportasi. Tapi kalau gue sih sering banget fitur ini gue matiin guys, karena gue orangnya nggak suka diatur-atur guys. Nah yang kedua adalah fitur Dual Connection. Nah ini dia guys, akhirnya sekarang kita bisa connect ke dua device sekaligus guys. Harusnya sih ini sudah ada sejak XM3 ya guys ya. Jadi ketika kita kerja, kita gunakan di laptop dan kita pairing juga dengan handphone, bisa kan atau memilih musik dari kedua device yang kita pakai guys ya. Jadi kita nggak kehilangan notifikasi guys ketika kita sedang bekerja di laptop. Nah cara juga nggak sulit guys, kalian cukup menambahkan via aplikasi untuk device keduanya. Nah sayangnya cuman bisa dua device guys. Tapi jangan khawatir, app ini bisa kita bikin antrian kalau kalian pengen lebih dari dua device ya. Nah fitur ketiga adanya fitur sound control. Sebenarnya hampir sama sih dengan handphone sebelumnya. Secara manual kita bisa melakukan full control ambient sound yang kita mau. Mau kita atur noise cancellation-nya on atau off, white noise reduction-nya, serta ambient sound dengan slider level 1 sampai 20. Menariknya di apps-nya itu ada animasi guys untuk menggambarkan ketika kita menaikkan slidernya ke angka 20. Fitur keempat yang menarik adalah speak to chat. Nah ini juga fitur terbaru dari Sony. Ketika ini diaktifkan, ketika kita sedang mendengar musik ya dan kita berbicara, maka secara otomatis musik akan stop dan langsung masuk ke ambient mode. Sehingga kita bisa ngedengerin suara sekitar nih guys. Nah ini akan sangat berguna banget ya ketika kita sedang berbincang sambil dengerin musik. Karena musiknya tuh akan baik lagi secara otomatis guys ketika kita terdiam selama 30 detik guys. Jadi kita nggak boleh ngomong ya. Atau kalau menurut kalian 30 detik itu kelamaan, kalian bisa cepetin atau play langsung dari control touch-nya di pads bagian kanan. Tapi lucu ya guys, fitur ini tuh akan langsung aktif ya meski kalian cuma mengucap satu kata aja. Jadi kalau kalian misalnya batuk, nah itu langsung aktif, musiknya langsung stop guys. Makanya kalau fitur ini aktif, kita tuh nggak bisa jadi nyanyi atau bergumam sambil dengerin musik ya guys ya. Jadi kalian harus tutup mulut atau kalian harus matiin fitur ini. Kelima adalah fitur ANC Optimizer. Nah fitur ini nih, ANC itu akan terkontrol untuk tetap optimal di atmosphere pressure 1 atm. Wow, saintis banget ya. Nah jadi sehingga kalian tuh nggak begitu terasa seperti di ruang hampa gitu ya. Jadi memang nggak ada kayak slider kontrolnya di AirPods Pro ya, yang lu bisa atur mau ANC-nya tuh segimana ngeblok gitu ya. Keenam, fitur equalizer. Nah tentunya ini kita bisa slide ya. Ada beberapa pilihan equalizer yang bisa kita pilih seperti bright, excited, mellow, relax, vokal, dan kita juga bisa custom sendiri nih guys ya. Gue pribadi sih kurang suka ya dengan mode equalizernya. Yang menarik juga ada toggle DSEE Extreme nih guys ya. Jadi ini adalah Digital Sound Enhancement Engine. Nah fitur ini adalah punya Sony guys ya. Jadi dia ini meningkatkan kualitas audio yang terkompresi. Jadi kalau kalian punya file musik yang low resolution di TS Sound itu dia bisa meng-upscale katanya guys seperti itu guys ya. Nah terakhirnya guys ada fitur pengaturan kontrol untuk custom. Jadi kita bisa mengaktifkan Google Voice, Amazon atau ANC secara built-in ya guys ya. Jadi kalau lu pengen bicara dengan Alexa, Google Voice itu bisa lu setting di menu apps-nya. Jadi kalian cukup hold selama 2 detik terus kalian bisa ngomong. Misalnya bisa nanya jam berapa, apakah cuaca hari ini bagus, atau seperti apa gitu ya guys ya. Yang S4 ini sudah pakai Bluetooth 5.0 dan chip terbaru. Percobaan gue sih ketika pakai ini tuh ya masih masuk kategori yang bagus ya guys ya. Ketika gue dari kantor bekerja dan gue pindah ke toilet yang cukup jauh 30 meteran gitu, lewatin bilik-bilik, nah ini bisa koneksinya masih baik ya. Masih sama-sama seperti AirPods Pro yang pernah gue coba dan cukup baik ya guys ya. Fit and comfort. Nah untuk kenyamanan menggunakan headphone ini guys ya, jujur aja untuk pertama kali gue pakai gini, nah dia tuh si klemnya itu tuh nggak terlalu menekan kuping gue guys ya, atau bagian sekitar kuping. Jadi tuh bikin kuping gue nggak begitu panas ya guys. Itu gue masih terasa sangat nyaman banget tentu ya, karena dia tuh si cushionnya ini dia lebih tebal 10% ya guys. Dan pad bagian headnya ini, touchpadnya ini, itu juga masih nyaman banget guys. Dan yang gue suka lagi, untuk yang pakai kacamata kayak gini tuh ini masih tetap enak ya guys ya. Gue nggak ngerasain sound yang leak gitu atau yang bocor ketika pakai headphone ini. Nah masuk yang bagian seru dari headphone ini guys, audio kualitinya bagaimana. Nah jadi guys, banyak yang kecewa. Jadi aptX dan aptX HD nya itu sudah nggak ada. Tapi jangan khawatir guys,
Headphone ini sekarang diganti dengan kodeknya dari Sony, LDAC ya guys ya. Yang secara teori justru dia itu bisa mendeliver bitrate yang lebih besar ya guys ya, 990 kbps. Jadi kalau kalian punya source yang lossless atau FLAC, nah headphone ini tuh masih bisa deliver dengan baik guys menurut gua. Tapi ada kekurangannya guys di headphone ini. Si LDAC-nya ini itu akan downgrade atau turun ketika kita pakai dual connection ya, atau kita connect ke dua gadget. Kalau kita pakai Android itu akan muncul kodeknya adalah SBC, turun ya guys ya. Nah, tapi kalau kita pakai iPhone atau pakai macOS, nah dia itu akan pindahnya ke AAC ya guys ya. SM3 dengan SM4 tuh gue ngerasa tidak terasa jauh berbeda guys ya. Jadi gue pakai source Tidal ya, yang buat dengerin file master ya, atau lossless atau FLAC. Nah itu tuh bener-bener kayaknya sih mirip ya guys ya, sama aja yang gue rasain ya. Tapi memang ada sedikit tweak di bassnya guys. Jadi menurut gue bass pada XM4 ini tuh rasanya sedikit lebih terkontrol guys. Jadi secara default XM4 ini lebih baik ya guys ya, lebih fine tune gitu ya. Kalau gue nyebutnya lebih mature ya pembawaannya ya. Nah jujur aja di XM3 ini gue sih suka ya, bass itu kan yang boom boom gitu ya. Tapi memang terasa kadang ya agak ngedengung gitu untuk beberapa lagu. Nah untuk lagu yang sama gue coba di XM4 ini, gue tuh rasanya lebih bersih dan clean gitu ya, bener-bener rapih gitu. Tapi buat kalian yang nggak suka atau khawatir soal bassnya ya, kalian nggak usah khawatir karena di sini tuh ada equalizer-nya juga ya. Jadi kalian bisa kontrol aja tuh bassnya. Apakah kalian lebih suka yang detail atau bagaimana gitu ya. Tapi memang gue nggak begitu ingat ya guys ya buat ngebandingin ANC di XM3 dengan di XM4. Tapi yang jelas blocking noise bagi gue tuh di XM4 baik banget guys. Ketika musik berputar, perasaan pengapnya itu hilang. Jadi lu ngerasa nggak seperti pakai ANC ya feelingnya, tapi lu dapet kualitas audio yang rasanya sangat-sangat ANC. Soalnya kita terblok. Jadi lu nggak ada perasaan tertekan lagi, itu maksudnya kalau musiknya jalan. Jadi lu bisa enjoy, lebih nyaman dengerin musik, dan lu lupa kalau lu lagi pakai ANC gitu ya. Jadi meski sama-sama pakai prosesor Key1N ya untuk kontrol ANC-nya, gue ngerasa di XM4 ini lebih baik guys. Nah mungkin ya ini karena ada fitur precise voice pickup teknologi yang memanfaatkan 5 mikrofon untuk mereproduksi suara yang lebih terkontrol dan lebih jelas guys. Nah gue sih merasa ya headphone ini tuh cocok banget untuk kalian yang seneng dengerin musik yang relax atau akustik. Vokalnya tuh tentu ya sangat jernih dan intim. Gue yang jujur aja ngerasa berada tenggelam di dalam imajinasi musik yang gue dengerin ya guys ya. Nah lower frekuensi terdengar baik banget guys. Bahkan ya guys ya, gue tuh mendengar suara-suara yang baru gue sadar itu ada ketika pakai headphone ini guys. Jadi gini, sebelumnya gue pakai Sennheiser Momentum True Wireless 2 ya. Kalian bisa lihat video gue reviewnya di atas ya, untuk bermain game. Nah, ketika gue pakai headphone Sony ini, gue tuh ngedengar suara-suara yang tadinya biasa, jadi sekarang jadi lebih wow gitu ya. Mungkin karena ada 360 audionya ya guys ya. Yang jelas tuh bass, suara dentuman, perang itu rasanya real banget guys. Ya tentu emang nggak fair ya ngebandingin dengan TWS ya, dengan headphone. Karena si Sony ini pakai 40mm driver, gede banget. Jauh lebih besar ya guys ya. Nah kedua, kita dengerin lagu Can We Kiss Forever dari Kina. Nah ini ada bagian akhir tuh ada suara api unggun yang kedengaran jelas sekali guys kalau pakai headphone ini. Jadi kalau gue pakai headphone biasa tuh gue kayak missing denger ini ya guys ya. Sebenarnya profilnya mirip kayak XM3, cuman XM4 ini kayak ada tweak yang bikin dia terasa lebih enak untuk low frekuensinya guys. Nah untuk urusan mic, jelas ya, ini mic terbaik yang bisa gue bilang untuk di sebuah headphone ya guys ya. Suara mobil lalu lalang yang berisik banget tuh tiba-tiba hilang guys gue ketika pakai headphone ini ya. Nah lagi-lagi nih guys, ini ada teknologi dual noise sensor ya, dari si Sony. Bikin dua mic itu bisa mengontrol noise jadi lebih baik lagi guys. Nah seperti yang aku lihat, sekarang gue sedang coba mikrofonnya dari Sony M4 ini. Nah soalnya gue di pinggir jalan ya, ini adalah Bagus. Nah ini sekarang lagi di pinggir jalan nih. Suaranya sekarang kayak gimana? Sekarang bagus nggak? Agak berkurang sih. Tapi tetap suaranya tetap jelas. Baterai. Nah untuk baterai itu memang jauh turun dari XM3 ya guys ya. Tapi bagi gue nih ya, charge dari 0 ke 100% itu butuh 3 jam tuh masih agak lama ya guys ya. Tapi kalian bisa bertahan dengan headphone ini hingga 30 jam. Nah kalau ANC-nya aktif terus sih pengalaman gue dapat 25 jam guys. Nah tentunya nggak ada yang sempurna guys. TWS ini juga punya kekurangan. Satu yang terasa menurut gue adalah nggak adanya IP rating ya guys ya. Jadi untuk dipakai di luar ruangan ketika hujan nih, gue nggak tahu nih berani atau enggak ya guys ya. Jadi gue nggak pede untuk dipakai olahraga, kena keringat, atau untuk yang basah-basahan di luar ya. Nah terus ada kostum control button ya, yang di pengatur up-nya itu menurut gue kurang custom, kurang banyak pilihan gitu guys ya.
Terus ketiga, menurut gua kurangnya adalah modelnya. Modelnya masih mirip dengan SM3. Jadi kayak secara visual itu masih sama aja. Kayak iPhone ya guys ya. Bertahun-tahun lu masih pakai model yang sama. Untungnya sih masih tetap keren ya. USB Type-C-nya itu nggak bisa dijadikan jack. Jadi cuma bisa buat ngecas doang ya guys. Ada beberapa headphone tuh yang bisa USB Type-C menjadi headphone jack guys. Nah guys, kesimpulannya guys. Menurut gua si Sony best buy ya guys ya. Walaupun harganya terkesan mahal ya guys. Tapi kita beruntung loh guys. Karena di range flagship ini banyak banget headphone yang harganya sebenarnya lebih mahal dari Sony ini guys ya. Jadi gue bersyukur banget Sony ini sejak SM3 tuh mampu mengalahkan dominasi dari Bose untuk kualitas audio dan performa ANC-nya guys. Karena Sony itu masih punya official store di Indonesia. Jadi mungkin secara harga masih lebih baik ya guys ya. Dibandingin Bose yang harganya liar dan mahal. Masih banyak merek lain yang gak se-hype Sony guys ya, tapi harganya jauh lebih mahal. Bose 700, Bowers & Wilkins yang PX7, atau Shure Aunic 50 guys. Itu semua lebih mahal dari Sony ini guys. Bahkan beberapa e-commerce bisa sampai 7 jutaan guys. Nah untuk dibandingkan SM4 dengan SM3 itu lumayan banyak perubahannya ya. Udah bisa multi connection sekarang, adanya fitur speak to chat, terus adanya fitur auto pause ya guys ya. Walaupun basic tapi akhirnya sekarang SM4 itu punya. Juga ada fitur quick announce-nya itu yang gue suka. Jadi kalau kalian lagi di restoran atau sedang menunggu giliran atau antrian ya, atau sedang di transportasi, sudah waktunya, kalian cukup tekan begini, dia langsung masuk quick ke ambience modenya atau mode transparansinya guys ya, sehingga suara keluar tuh bisa masuk ke kita gitu ya. Nah terus itu yang bikin asik lagi, ketika perubahan dari transparansi mode atau ambience mode ke mode normal, itu musik naiknya itu nggak signifikan tapi dia gradually. Nah itu yang gue suka sih, menurut gue detailnya oke banget. Terus 360 audio, nah ini menurut gue itu gimmick yang mungkin kayak surround sound gitu ya, tapi di sini tuh terasanya enak banget guys. Jadi mungkin kalau buat orang yang pertama kali pakai ini, dicobain pakai ini tuh kayaknya asik banget ya. Nanti gue akan coba ajak orang untuk nyobain 360 audionya guys. Nanti kalian bisa lihat di sosial media gue. Nah jadi beli jangan nih XM4 ini. Nah menurut gue ya, kalau lu punya budget untuk SM4 ini harganya 5 jutaan sih, menurut gue ini worth to buy guys. Ya karena memang memenuhi semua ekspektasi guys. Menurut gue sih ini hype dan enak gitu ya. Gue ngerasa nggak seperti Sennheiser ya, mahal juga ya, tapi nggak dapet ekspektasinya gitu yang gue pakai untuk Sennheiser. Nah kalau ini tuh kayaknya headphone yang gue jamin semua orang bakal suka ya. Jadi price to performance-nya tuh menurut gue dapet. Tapi kalau mungkin misalnya lu budget lu terbatas ya, tapi lu pengen punya ANC yang bagus, lu bisa downgrade ke Sennheiser ya, yang PCX 50. Nah itu harganya lebih murah guys, tapi ANC-nya menurut gue masih oke, dan kualitasnya nggak kalah lah ya Sennheiser. Nah untuk lu yang udah punya SM3, kalau lu cuma perlu kualitas audionya doang, lu stay di SM3 itu masih oke. Atau buat kalian yang pengen coba ANC yang cukup baik ya, sekarang tuh SM3 harga udah murah ya guys, lu bisa pilih ke SM3 guys. Tapi buat kalian yang perlu audio quality, kalian perlu multi connection ya, perlu connect 2 device ya, lu harus update ke SM4 guys ya. Jadi guys, beli. Oke? Kalau ada yang kelewat, sorry ya, lu bisa komen di bawah. Kalau kalian udah cobain SM3 atau SM4 ini, lu bisa komen di bawah atau kita bisa diskusi. See dulu video gua kali ini, semoga ngebantu dan meringankan kebingungan lu dalam menentukan apakah lu perlu beli XM4 ini atau enggak ya guys ya. Sekian dulu video gua kali ini, sampai berjumpa di video yang lain.